Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Putu Noval dari kelas E dengan NIM 216500201. Di sini saya akan mereview tugas cybercrime. Baik, berikutnya kita langsung ke materinya. Untuk yang pertama, jenis kejahatan pencurian identitas, resiko data ratusan juta peserta BPJS dari tas, dampak kerugian bagi masyarakat 279 juta. Data pribadi masyarakat Indonesia dijual ke forum daring. Pihak yang dirugikan Badan Penyelenggaraan Kesehatan atau BPJS. Berikutnya, jenis kejahatan pencurian identitas, resiko data 2 juta nasabah BRI bocor dijual secara online. Dampak kerugian finansial, Bank BRI mengalami kerugian mencapai 115 juta. Pihak yang dirugikan Bank Republik Indonesia atau BRI. Berikutnya, resiko pencurian 91 juta akun dan 7 juta akun market Tokopedia. Dampak kerugian finansial, Tokopedia diduga mengalami kerugian mencapai 74 juta. Pihak yang dirugikan Tokopedia dan pihak akun Tokopedia. Yang berikutnya itu kejahatan phishing. Contoh yang pertama itu untuk resiko link phishing dan APK palsu. Dampak kerugian finansial, ratusan orang merugi hingga miliaran rupiah. Pihak yang dirugikan para korban yang menggunakan link aplikasi palsu tersebut. Contoh berikutnya, resiko rekening tabungan habis karena link phishing. Dampak kerugian finansial, Wayan Mirnasari kehilangan uangnya sebesar 654 juta. Pihak yang dirugikan anggota DPRD Bali, yaitu Wayan Mirna yang berumur 65 tahun. Berikutnya, resiko email phishing dari hacker yang diduga berasal dari pemasok yang meminta tagihan yang jatuh tempo. Dampak kerugian finansial, Bank Sentral merugi hingga lebih dari 75 juta. Pihak yang dirugikan Bank Skrel atau Belgia. Berikutnya itu kejahatan malware. Untuk resiko aplikasi di Google Play Store mengandung malware yang menyebabkan proses menampilkan iklan di luar APK. Dampak kerugian, lebih dari 200 aplikasi terpaksa dihapus oleh pihak Google Play Store. Pihak yang dirugikan Google Play Store. Berikutnya, resiko WhatsApp terinfeksi spyware pengasus akun. Dampak kerugian akun WhatsApp sebanyak 1.400 diretas. Pihak yang dirugikan WhatsApp dan Facebook serta pihak yang diretas. Berikutnya, resiko peretas menggunakan zero day dan menggunakan server VPN untuk mengganti nama file, fraud, X dan malware. Dampak kerugian, server hotel down karena terinfeksi malware. Pihak yang dirugikan hotel di Cina. Berikutnya, resiko jenis-jenis kejahatan ransomware. Di sini pertama, resiko rumah sakit terkena ransomware. Dampak kerugian, petugas kesehatan tidak dapat mengakses data pasien sehingga prosedur operasi harus dilakukan secara manual. Pihak yang dirugikan 2 rumah sakit, yaitu RS Harapan Jaya dan RS Damais.
Berikutnya, resiko serangan virus jahat ransomware ke dalam jaringan Bank Indonesia. Dampak kerugian software BI down dan berakibat lambatnya kinerja bank. Yang dirugikan Bank Indonesia. Berikutnya, resiko penyedia layanan terkelola terkena ransomware untuk menelpotasi kerentanan di FSA yang dikembangkan oleh Keynesia. Dampak kerugian tim yang meluas lebih dari 1.000 perusahaan. Pihak yang dirugikan Keynesia. Jenis-jenis kejahatan peretasan atau hacking. Resiko serangan cyber dengan melakukan temporary switch off key system. Dampak kerugian terganggunya layanan kepada konsumen dan sebagai kegiatan operasionalnya. Pihak yang dirugikan PT BFI Finance Tbk. Jenis berikutnya itu masih peretasan hacker ya. Resiko peretasan dan pemerasan oleh pelaku melalui hack atau akun IG. Dampak kerugian akun IG milik Teguh Arlan diretas dan diperas. Pihak yang dirugikan Teguh Arlan. Berikutnya, resiko akun YouTube dihack dan menyiarkan streaming judi online. Dampak kerugian akun YouTube terpaksa dihapus dan dihilangkan. Pihak yang dirugikan DPR RI. Jenis kejahatan DOS attack atau resiko DOS menyerang situs kasus hingga terpaksa hentikan servernya. Dampak kerugian situs kasus tidak bisa diakses dan juga crop. Pihak yang dirugikan kasus. Berikutnya, resiko DOS attack menargetkan situs berita, redaksi kode CO. Dampak kerugian DOS melumpuhkan sistem kode CO. Pihak yang dirugikan KDCO Levis. Berikutnya, risiko situs Wikipedia menjadi offline karena serangan DOS. Dampak kerugian server Wikipedia lumpuh di berbagai negara antara lain Britania Raya, Polandia, Prancis dan Jerman dan Italia. Wikipedia. Pihak yang dirugikan adalah Wikipedia. Jenis-jenis kejahatan pencurian hak kekayaan intelektual atau haki. Resikonya Gen Halilintar dan didenda karena mencuri haki dari Siti Badriah, pemilik lagu Lagi Cantik. Dampak kerugian finansial Gen Halilintar didenda sebesar 300 juta. Pihak yang dirugikan Siti Badriah. Resiko Ketmal Indonesia yang melanggar hak cipta karena menggunakan title logo "Selamat Datang" tanpa izin. Dampak kerugian finansial Ketmal didenda 1 miliar. Pihak yang dirugikan ahli waris yaitu Ngatung selalu pemilik hak cipta Tugu Selamat Datang. Jenis kejahatan pencurian hak kekayaan intelektual. Untuk risiko, Ruben Onsu terancam pada pidana dan denda karena diduga mencuri nama usaha dari salah satu PT ayam geprek.
Dampak kerugian finansial, Ruben Onsu didenda hingga 100 miliar. Pihak yang dirugikan PT Ayam Geprek Beni Sujono, pihak asli Ayam Geprek Bensu. Resiko Ismail Thomas melakukan jenis kejahatan pemalsuan. Untuk resiko Ismail Thomas memalsukan dokumen tambang dan dipenjara. Dampak kerugian pemalsuan dokumen tambang, pihak yang dirugikan pihak tambang. Resiko pemalsuan dokumen tanah, yang dampak kerugian Panji Gumilang terpidana penjara 10 tahun, pihak yang dirugikan Al Zaitun. Resiko pemalsuan kartu keluarga peserta baru PPDB, dampak kerugian data peserta baru dipalsukan dan mentok harga hingga beberapa juta rupiah kepada para orang tua peserta, pihak yang dirugikan peserta didik baru PPDB. Kasus yang berikutnya pornografi anak. Risiko para tersangka dipidana penjara. Dampak kerugian anak-anak yang telah menjadi korban mengalami gangguan kesehatan mental, pihak yang dirugikan para anak-anak yang menjadi sasaran pelaku pornografi anak. Risiko tersangka AP terjerat kasus pornografi anak ke RAP. Dampak kerugian Ratna mengalami gangguan kesehatan mental, pihak yang dirugikan Ratna Adinda Putri. Resiko pelaku bully konten pornografi anak di Singaparna, Jawa Barat terjerat hukuman. Dampak kerugian korban mengalami keresahan secara fisik, pihak yang dirugikan anak berinisial FH berumur 11 tahun. Jenis kejahatan cyberbully. Resiko korban cyberbullying nekat bunuh diri karena dihujat melalui internet. Dampak kerugian korban mengalami tekanan dan hujatan, pihak yang dirugikan Yoga Syandi. Resiko cyberbullying terhadap remaja anak dari Jenderal BNS dan melaporkan di polisi. Dampak kerugian korban merasa dirinya dibicarakan atau dibully, pihak yang dirugikan Sonya Depari. Resiko cyberbullying terhadap wanita di Cina akibat menggunakan foto dan video ke medsos. Dampak kerugian korban depresi, pihak yang dirugikan seorang wanita bernama Zheng Linghua. Yang berikutnya jenis kejahatan penyebaran informasi palsu atau hoax. Untuk risiko berita hoax penganiayaan yang berakibat keonaran. Dampak kerugian korban ditertipu dan pelaku dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, pihak yang dirugikan para korban berita hoax tersebut. Jenis-jenis resiko berita hoax pembangkit listrik dan melanggar pasal 64 ayat 1 KUHP. Dampak kerugian finansial perusahaan pembangkit listrik alami kerugian hingga 134,5 miliar. Pihak yang dirugikan pembangkit listrik menjadi Mandiri Jod. Resiko berita hoax Dwi Hartono.
Dampak kerugian finansial penipuan terhadap Jagat Kalimuan dan warga Indonesia. Pihak yang dirugikan Bet Hudai Yusuf Habibi. Berikutnya jenis-jenis kejahatan peretasan email. Resiko PT proses pengingkatan berhati-hati karena email PT Pos diretas. Dampak kerugian finansial email PT Pos Indonesia diretas dan dirugikan sebagai modus phishing. Pihak yang dirugikan PT Pos Indonesia. Resiko PT Pos mengingatkan berhati-hati. Resiko hacking asal Korea meretas Sony Pictures yang mencuri cyber di dampak kerugian finansial proyek sistem pertahanan THAAD diretas dan pencurian. Pihak yang dirugikan Sony Pictures dan Bank Belads. Risiko serangan cyber dikenal dengan Operasi Aurora dari Cina. Dampak kerugian data rahasia perdagangan perusahaan dicuri. Pihak yang dirugikan perusahaan sektor swasta AS. Jenis kejahatan jenis yang berikut itu kejahatan pengintaian. Resiko serangan cyber dengan nama Titan Rain dari Cina. Dampak kerugian membahayakan sejumlah lembaga dalam pemerintahan AS. Pihak yang dirugikan itu pemerintah AS dan Inggris. Resiko berikutnya itu data pejabat integran diintai melalui email phishing. Dampak kerugian dokumen pribadi milik Obama dan Machine dikirimkan malware. Pihak yang dirugikan Barack Obama dan John Machine. Untuk resiko berikutnya, data nasabah BSI akan disebar di dark web sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dampak kerugian, BSI memiliki tebusan dan merugi hingga 296 miliar. Pihak yang dirugikan PT Bank Syariah. Berikutnya jenis kejahatan penggelapan. Resiko ransomware menyasar ke sekolah dan rumah sakit. Dampak kerugian para korban dimintai tebusan. Pihak yang dirugikan sekolah dan rumah sakit. Jenis-jenis kejahatan penggelapan. Resiko kelompok hacker Rusia atau Rafael menginfeksi cache-nya dengan ransomware. Dampak kerugian, Kesia rugi karena dimintai tebusan 70 juta atau sekitar 1 triliun. Pihak yang dirugikan Kesia. Jenis-jenis kejahatan keuangan online. Resiko 496 nasabah bank diduga korban phishing. Dampak kerugiannya, dampak swasta Singapura alami kerugian hingga 172 miliar. Pihak yang dirugikan nasabah bank swasta Singapura. Resiko Lura Bal perempuan asal Amerika korban penipuan sebuah bank besar di AS. Dampak kerugian, Lura kehilangan uang sebesar 2. Pihak yang dirugikan Lura Bal. Jenis kejahatan keuangan online. Resiko penipuan digital di sektor keuangan
sektor keuangan, dampak kerugian, total kerugian para korban 558,4 miliar. Pihak yang dirugikan para korban penipuan. Berikutnya jenis kejahatan pelanggaran privasi. Resiko data pribadi seperti KK dan NIK KTP bisa dicuri dan disebarkan. Dampak kerugian data pribadi, pihak yang dirugikan Dukcapil dan warga masyarakat. Resiko data pribadi seperti surat penting milik presiden dan BIN diretas dan dijual di dark web. Dampak kerugian data pribadi Presiden Rakyat Indonesia dan surat BNI diretas dan dibocorkan di medsos. Pihak yang dirugikan Presiden RI dan Joko Widodo. Resiko data pribadi milik pengguna Tokopedia diperjualbelikan. Dampak kerugian data pribadi milik pengguna aplikasi diperjualbelikan. Pihak yang dirugikan Tokopedia. Jenis kejahatan akses. Resikonya data pribadi milik toko terkenal dibajak. Dampak kerugian akun Twitter diretas dan dibajak. Pihak yang dirugikan Bill Gates, Jeff Bezos, Obama, dan Kanye West. Resiko data pribadi milik nasabah bank sentral seperti KTP, ATM, buku tabungan, dan nomor PIN bisa diretas. Dampak kerugian data pribadi nasabah curi. Pihak yang dirugikan PT Bank Sentral. Risiko akses ke situs dibatasi karena terkena hack atau diretas. Dampak kerugian situs Tepo atau SEO ditutupi layar hitam. Pihak yang dirugikan Tepo.co. Resiko pesan seksual ke penyanyi dangdut jadi korban pelecehan seksual. Dampak kerugian Via Valen alami seksual secara online. Pihak yang dirugikan Via Valen. Resiko penyebaran korban yang disifat pribadi oleh mantan pacarnya sendiri. Dampak kerugian Bunga alami kekerasan seksual mantan pacarnya. Resiko konten pornografi oleh artis Indonesia. Dampak kerugian misal dan dijatuhi hukuman pidana penjara. Pihak dirugikan artis Gria Anastasia. Pemerasan online. Resiko pemerasan seksual online ke Pasutri Medan. Pasutri alami pemerasan seksual pasangan suami istri di Medan. Pihak yang dirugikan ya. Berikutnya resiko pemerasan online 6 orang kepada kepala sekolah. Dampak kerugian 63 Kepsek korban pemerasan. Pihak yang dirugikan 63 kepala sekolah. Resiko SCL korban pemerasan online oleh Free Bauri. Dampak kerugian SCL alami pemerasan oleh pelaku. Pihak yang dirugikan Syahrul Yassin Limpo. Yang berikutnya jenis kejahatan cyber daya komputer. Resiko harga mata uang kripto anjlok. Dampak kerugian investor alami kerugian hingga 30 miliar. Pihak dirugikan investor. Jenis kejahatan masih juga dan sumber daya komputer ya. Resiko uang dalam bentuk bitcoin di bawah kabur.
Dampak kerugian: pengguna platform alami kerugian akibat uang terbawa kabur senilai 49 triliun. Pihak yang dirugikan beserta platform trading binary. Berikutnya, resiko penggelapan uang oleh marketplace penyedia layanan jual beli Bitcoin. Dampak kerugian: tidak disebutkan berapa kerugian yang dialami para korban. Pihak yang dirugikan para pengguna aplikasi QMortgage. Baik, mungkin sekian, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.